Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Kembali lagi di channel Abah Ramdan TV. Video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana kita bisa mengetahui dalam diri kita ada tidaknya pengaruh dari bangsa jin. Ada beberapa banyak cara, ada beberapa banyak sekali doa-doa, amalan-amalan untuk mengetahui dalam diri kita itu ada atau tidak pengaruh dari bangsa jin. Nanti di akhir video ini saya akan kasihkan salah satu doa yang mana dengan doa itu insya Allah nanti kita bisa mengetahui dalam diri kita itu ada atau tidaknya pengaruh dari bangsa jin. Mungkin bagi yang oleh Allah diqadar tidak bisa melihat bangsa jin, tentunya akan penasaran ya. Penasaran kalau suatu saat merasakan sesuatu yang ganjil dalam diri kita. Kalau bertanya ke dukun atau paranormal, sudah jelas 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Nah, nanti tidak usah lagi datang ke orang-orang seperti itu. Kita cukup berdoa pada Allah, yakin kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ya, kenapa jin kok bisa masuk dalam diri kita? Jin bisa saja masuk langsung dalam diri kita, atau pengaruhnya saja yang masuk. Yang pertama, mungkin kita sedang lemah keimanan ya. Kita lemah keimanan, jarang doa, jarang beribadah, jarang baca Quran, jarang zikir, lemah kita keimanan, banyak masalah dan lain-lain, sehingga memudahkan bangsa jin masuk ke dalam diri kita. Atau yang kedua, jin bisa masuk dalam diri kita, ada orang yang iri dengki terhadap kita ya. Atau dengan bahasa gaulnya, ada orang yang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang seperti itu dia akan menghalalkan berbagai macam cara, dia akan berusaha ya, bagaimana caranya, termasuk dia akan berbuat kemusyrikan ya, dengan mengiringi seseorang, misal santet, sihir dan lain-lain. Atau mungkin yang selanjutnya, jin bisa masuk dalam diri kita karena memang kita sendiri yang belajar ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Itu bisa mengundang jin masuk dalam diri kita. Atau kita beramal suatu amalan yang memang tidak ada dari sananya, tidak ada contoh dari Allah dan Rasul. Nah, itu bisa menyebabkan bangsa jin masuk dalam diri kita. Atau mungkin banyak sekali kejadian, ada istilahnya nasab, keturunan ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu sering ada bahasa, tolong jaga anak turun saya sampai 7 turunan. Nah, itu jin tuh patuh diperintah seperti itu ya. Tapi dalam Islam, dalam agama tidak ada kewajiban jin menjaga manusia, tetap mudarat ya. Termasuk karakter jin itu kan goroh. Atau memang jin masuk dalam diri kita itu adalah sebagai ujian, murni ujian buat kita
apapun faktornya, penyebabnya jin masuk dalam diri kita atau pengaruhnya yang masuk dalam diri kita, tentunya kita terkadang ingin mengetahuinya, ini benar enggak pengaruh dari bangsa jin. Dan tentunya kita juga pengen terbebas dari gangguan tersebut. Nah, dengan doa ini insyaallah diambil dari sebuah hadis, hadis Rawahu Ibnu Asakir, yang mana ada sebuah doa. Isi doanya sedikit pendek. Doanya mudah sekali. Bismillahi sya'ni azimil burhani syadidis sultani masyaallah kana a'udzu billahi minasyaiton. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Dzi Sya'ni, yang memiliki kelakuan azim yang agung, al-burhani dalilnya, syadidis sultani, maha sangat kekuasaannya, masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki karena ada, maksudnya terjadi. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah, minasyaiton, dari gangguan syaitan. Jadi sejarah doa itu dulu, zaman dulu, Umar bin Abdul Aziz, beliau melihat, di Qadar bisa melihat bangsa jin, melihat sekelompok jin sedang rapat, sedang bermusyawarah akan mengadakan penyerangan. Ternyata di antara perkumpulan jin itu ada rajanya jin yang bernama Azazil. Azazil ini adalah julukan. Azazil itu nama asli, Azazil itu adalah nama aslinya. Dia, singkat ceritanya, si Azazil ini divonis oleh Allah masuk dalam neraka. Kemudian bergelarlah iblis, dari kata ablasa artinya putus asa. Ternyata iblis beserta pasukannya yang jumlahnya sangat banyak sekali, mungkin ribuan waktu itu, akan menyerang Urwah bin Jubair bin Awam. Urwah bin Jubair bin Awam ini, beliau tidak bisa melihat jin, tapi saking paham agama, saking rajin beribadah, dimusuhi oleh bangsa jin, sehingga dilakukanlah penyerangan oleh jin beserta iblis dan pasukannya. Tapi apa yang terjadi? Satu jin pun tidak ada yang bisa sanggup menyentuh pada Urwah bin Jubair bin Awam. Sampai rajanya sendiri, si Azazil tadi, iblis tadi, itu tidak bisa menyentuh pada Urwah. Selalu terpental dan terbakar. Esok paginya oleh Umar bin Abdul Aziz dikontrol, dicek, ditengok, jangan-jangan Urwah sudah meninggal ini. Karena yang mengeroyoknya itu bukan 1-2 jin, bahkan ribuan. Rajanya pun juga ikut datang. Ternyata setelah ditengok, Urwah bin Jubair kok sehat, tidak terjadi apa-apa. Sampai ditanyakan, Urwah, kenapa kok kamu sehat? Kok kamu tidak terjadi apa-apa? Emang kenapa? Tadi malam kamu dikeroyok oleh ribuan jin. Bahkan rajanya, si Azazil itu juga ikut datang. Kata Urwah, saya nggak bisa lihat jin. Saya tidur nyenyak saja, alhamdulillah, aman-aman saja. Karena saya diajarkan doa. Saya sebelum tidur doa dulu. Saya sering mengamalkan doa ini. Doanya sederhana, Bismillahi dzi sya'ni azimil burhani syadidis sultani masyaallah kana a'udzu billahi minasyaiton. Jangankan jin,
raja jin sedunia pun tidak akan pernah sanggup menyentuh saya. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semua, saudara-saudara semuanya, diambil dari hadis tersebut bahwasanya kefadolan atau fadilah dari doa tadi adalah siapa saja yang mau mengamalkannya, merutinkannya, menzikirkannya atau melazimkan doa tersebut, maka jangankan bangsa jin, rajanya jin sedunia pun tidak akan bisa menyentuh, apalagi memasukinya. Ya. Maka dengan doa itu, insya Allah, dengan izin Allah, perantara doa ini, kalau kita selama doa ini kok dirasakan ada kendala, ada reaksi, berarti dalam diri kita ada pengaruh gangguan dari bangsa jin. Reaksinya apa? Pengaruhnya apa? Yang pertama dan yang paling utama, kita mau membaca doa itu tuh malesnya luar biasa. Doanya sangat sedikit, pendek sekali, tapi malesnya luar biasa. Kenapa males? Karena bangsa jin yang mempengaruhi kita tuh menolak supaya kita jangan baca. Kalau baca otomatis dia akan terbakar, keluar, tidak akan kuat. Setelah ada rasa malas, kalau pengen terbebas harus dipaksa. Kalau dipaksakan, nanti akan muncul reaksi-reaksi selanjutnya biasanya. Apa reaksinya? Bisa saja selama doa ini muntah-muntah sendiri, bisa. Atau selama doa ini berkeringat banyak sekali. Atau selama doa ini kok BAB terus. Atau selama doa ini pengen ini itu dan sebagainya. Atau juga ada kejadian selama doa ini kok resah dalam hati. Yang resah sebenarnya bukan diri kita, tapi jin tadi yang resah, dia tidak mau kita membaca doa itu. Jadi itu saudaraku semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan video saya ini, harapan saya adalah kawan-kawan semuanya kalau mengalami kendala-kendala dari gangguan bangsa jin, tidak usah lagi datang ke paranormal ataupun dukun-dukun. Ya, sudah jelas dosanya bagi kaum muslimin. Ya, kita cukup dengan doa ini. Mudah-mudahan cukup dengan doa ini kita mengeluarkan kejelekan-kejelekan dari bangsa jin dalam diri kita. Gitu ya. Kalau yang ada pengaruhnya, apalagi yang punya ilmu-ilmu, ya, misal ilmu kekebalan dan lain-lain, ilmu kemusyrikan, biasanya tidak akan bisa membaca doa ini. Nanti kawan-kawan bisa membuktikan sendiri, ya, apakah dalam diri kita ada tidaknya pengaruh ini, ataupun tidak ada pengaruh. Nah, dengan doa ini nanti insya Allah bisa dibuktikan, ya. Cara bacanya dibaca boleh kapan saja, sebanyak-banyaknya, ya, dibaca di waktu-waktu mustajab. Kita tidak punya tempat mustajab, kita hanya punya waktu mustajab. Misal sepertiga malam akhir, atau mungkin setelah sholat wajib, atau mungkin sebelum buka puasa, setelah baca Al-Quran dan lain-lain, ya. Sekali lagi saya ulang, doanya sederhana, simple, tapi manfaatnya insya Allah luar biasa sekali, ya. Silakan kalau mau yang mengikuti
Bismillahi dzi sya'ni azimil burhani syadidis sultan masya Allah kana a'udzu billahi minasy syaiton. Itu doanya. Silahkan kawan-kawan, saudara semuanya bisa mencoba di rumahnya masing-masing. Cek dalam diri kita ada tidaknya pengaruh dari gangguan bangsa jin. Nanti kita sendiri akan membuktikan, bukan kata orang lain, tapi izin Allah dengan doa akan dibuktikan. Mungkin demikian untuk video kali ini. Kalau memang dirasa bermanfaat untuk kaum muslimin yang lain, silahkan share, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf banyak kekurangan kekeliruannya, salah-salah katanya. Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh gangguan bangsa jin yang menyebabkan kita malas beribadah, malas mendekatkan diri pada Allah. Sekian dari saya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.